Saudara dan saudariku yang terkasih, kita masih ingat atlet bulu tangkis asal Tasikmalaya, yaitu Susi Susanti. Ia sebelum bertanding berlatih dengan sungguh-sungguh, serius dan disiplin, membangun komitmen, meneguhkan hati, menempa diri fisik dan mental. Dan terakhir, persiapan spiritual. Di samping doa pribadi, ia minta didoakan, minta diberkati, dan minta dibekali air suci. Ini merupakan ungkapan iman dan keyakinannya bahwa kekuatan itu datang dari Allah. Susi Susanti berkeyakinan bahwa langkah awal sangat menentukan hasil akhir. Itu menjadi keyakinan dia. Saudara dan saudaraku yang kasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar bahwa Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi kisah dalam Injil Markus sangat singkat, beda dengan Injil-Injil yang lainnya, ada narasi. Yesus sangat paham bahwa perutusannya akan segera tiba. Masuk padang gurun untuk berdoa, untuk puasa, dan untuk pantang. Memberikan diri untuk dimurnikan dan disucikan serta disiapkan, supaya ia siap dalam melakukan pelayanan dan kehendak Allah Bapaknya. Ia membangun intimitas dengan Allah, membangun intimitas dengan Allah yang mengutusnya, menjalin relasi yang ketat, ketaatan kepada kehendak Bapaknya, supaya ia tidak mundur di dalam perjalanan, tetap berkomitmen melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus meyakini bahwa hanya kedekatan dengan Allah Bapaknya lah yang memberi kekuatan di saat pencobaan datang. Saudara dan saudari yang kasih, sebagaimana Tuhan Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai dan digodai oleh iblis, supaya dalam karya selanjutnya ia bisa bertahan dalam berbagai macam godaan, dan itu memang terjadi. Yesus tetap bertahan. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, tibalah giliran kita. Kita juga masuk masa prapaskah ini sebagai retret agung, saat membina diri secara intensif, baik kerohanian kita maupun kepribadian kita. Kita siap dituntun dan dibentuk oleh Roh Kudus. Jadi masa prapaskah, masa retret agung ini, kita membuka diri kepada Tuhan dan kita melenturkan diri, hati, pikiran, perasaan kita dan seluruh keberadaan kita, supaya Allah membentuk kita bagaikan tanah liat yang dibentuk oleh Allah. Nah, kita juga melalui retret agung ini dibentuk melalui berbagai macam kegiatan rohani. Kita berdoa, kita berpuasa, kita berpantang dan mati raga,
kita melakukan berbagai macam ritual seperti doa jalan salib, mengikuti perayaan Ekaristi, sakramen tobat, dan banyak lagi kegiatan rohani yang kita lakukan. Itu semua demi melenturkan diri kita agar mudah dibentuk dan dituntun oleh Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, latihan rohani seperti itu dimaksudkan agar kita siap menghadapi padang gurun percobaan sesungguhnya. Masa Prapaskah ini adalah masa latihan rohani supaya kita bisa memasuki padang gurun sesungguhnya. Padang gurun yang sesungguhnya itu adalah setiap saat dan setiap hari datang kepada kita. Setiap saat datang tidak kita duga, yaitu di dalam kehidupan harian kita, ya, supaya kita saat turun, ya, dalam kehidupan harian kita, saat turun bergaul bersama dengan masyarakat, kita bertahan. Setiap hari kita bergumul dengan masalah. Setiap orang punya masalah di dalam kehidupannya. Nah, karena kita sudah ditempa, maka kita juga di dalam setiap masalah ini kita berjuang untuk mengambil keputusan yang benar dan mengambil sikap yang tepat. Dan ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti godaan dan kehendak iblis itu atau mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dan Yesus memutuskan tetap mengikuti kehendak Bapanya. Nah, pergumulan seperti itu seringkali terjadi di dalam kehidupan harian kita. Setiap hari disuguhkan kepada kita berbagai macam pilihan. Itu bisa jadi godaan bagi kehidupan kita. Jadi setiap hari kita bergumul, tapi kalau kita sudah dibentuk dan dikuatkan oleh berbagai macam ritual keberagamaan, oleh spiritualitas yang tinggi, pasti kita akan tahan. Nah, saudara, setiap hari juga kita ditantang untuk membangun komitmen untuk tetap setia dalam iman dan percaya kepada Allah. Ya, tidak jarang di dalam kehidupan kita, entah di tempat kerja, entah di lingkungan kita, ada banyak hal yang seringkali menggoda iman kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak jarang menantang kita supaya meninggalkan iman kita, meninggalkan agama, ya, untuk mengikuti arus dari zaman itu. Kita ditantang. Karena itu butuh kekuatan dari dalam sendiri, ya, supaya hati kita, pikiran kita sudah terbentuk. Setiap hari kita juga mengalami godaan, ya, putus asa, nafsu, menyalahkan orang lain, sikap mementingkan diri sendiri, rasa iri hati kepada saudara dan saudari kita yang berhasil, ada perasaan dengki, atau kita mau diperhatikan oleh atasan, dimanjakan. Ya, ini adalah godaan-godaan yang tidak jarang ada dalam kehidupan kita sekalian. Saudara dan saudari yang kasih, demikian juga ada godaan percobaan, godaan pekerjaan, jabatan, uang, dan berbagai macam godaan-godaan lain yang tidak jarang hadir ada di hadapan kita. Nah, saudara dan saudari kasih, semua godaan itu ujung-ujungnya menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita dekat dengannya, tapi kuasa iblis, godaan-godaan iblis itu mau mengajak supaya kita dekat dengannya. Saudara, mari kita mohon rahmat Allah agar kita selalu kuat, agar kita senantiasa diberi kemampuan
untuk mengatasi godaan dimanapun dan kapanpun. Mari kita menyerahkan diri supaya kita dibentuk oleh Roh Kudus, sebagaimana Yesus juga menyerahkan diri untuk dibentuk, dikuatkan oleh Roh Kudus yang adalah Roh Bapa sendiri. Tuhan memberkati.